have you been? Halo semuanya, bersama dengan saya Giona dari Pramuka SMKN 7 Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Museum Sumpah Pemuda yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Gedung Keramat Raya 106 yang selama ini hanya dikenal sebagai tempat diikrarkannya Sumpah Pemuda sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dan menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat Indonesia. Mari kita saksikan perjalanan bangsa Indonesia menjadi seorang pemuda yang lebih tangguh untuk bisa melihat masa depan cerah untuk kemerdekaan Indonesia. Semua itu dimulai dari berdirinya sekolah-sekolah dan membuat para mahasiswa memiliki kebutuhan untuk mencari tempat tinggal agar mereka bisa tinggal. Gedung Keramat ini mula-mula menjadi tempat pemondokan para anggota Jong Java. Menurut Dr. Gel Raso, salah satu tokoh Jong Java, kepindahannya dikarenakan dianggap tempat ini cocok untuk menampung aktivitas berdiskusi dan berlatih kesenian. Saat ini saya sedang berada di ruangan pertama, ruangan yang menjelaskan tentang bagian-bagian awal dari persatuannya para pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1926, penghuni Gedung Keramat 106 bukan hanya berasal dari Jong Java. Penghuni Gedung Keramat 106 mulai beragam. Selain pelajar Jawa, ada pula pelajar dan mahasiswa dari berbagai suku dan berbagai perguruan tinggi. Pemuda yang tinggal di dalam gedung keramat tersebut adalah pemuda yang memiliki cita-cita tinggi untuk memerdekakan bangsa Indonesia, dan mereka selalu membicarakan tentang tanah air, bangsa, dan bahasa yang akan digunakan kelak setelah Indonesia sudah merdeka. Akibat dari keberagaman penghuni, maka konsep persatuan nasional dijadikan landasan bagi kegiatan diskusi para pelajar dan mahasiswa penghuni gedung tersebut. Maka dari itu, didirikannya Perhimpunan Pelajar yang mendorong bersatunya seluruh organisasi pergerakan pemuda pada bulan September 1926. Dan secara resmi, para mahasiswa mengumumkan pendirian Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, disingkat dengan PPPI, sekaligus gedung yang mereka tempati sebagai pusat kegiatan PPPI. Semakin lama, semakin banyak para pemuda yang datang dan hadir untuk mengikuti diskusi tersebut. Semakin banyak juga hal-hal yang berkembang dari diskusi tersebut. Pada ruangan kedua sudah terdapat di mana kita bisa melihat di sini ada kongres pemuda pertama yang akan menjelaskan tentang bagaimana mereka melakukan kongres di sini. Di sini juga terdapat kertas untuk bisa mengundang para sekretaris yang akan datang ke kongres tersebut. Para pemuda juga sering melakukan perdebatan tentang beberapa macam revolusi di dunia, seperti revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Cina, dan revolusi Rusia. Dan mereka sering membahas tentang buku-buku yang dianggapnya penting, seperti buku karya John Stuart Mill dengan judul Representative. Dari hasil diskusi tersebut, Bung Karno memiliki pemikiran dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu banyak teori. Mari kita pikirkan apa yang akan kita perbuat, bagaimana mempersiapkan rakyat kita, itu lebih baik kita pikirkan sekarang." Maka dari itu terbentuklah Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Jawa, Wakil Ketua Sumarto Jong Java, Sekretaris Jamaluddin Adi Negoro, Jong Sumatranen Bon, Bendahara Sowawanso Jong Java, dan dianggotai oleh dari Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Jong Cilebes, Sekarukun, Jong Bataksbon, Jong Sumatranen Bon. Di ruangan ini kita bisa melihat bagaimana situasi ketika Kongres Pemuda dilakukan. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh utusan Jong Islam Maintain Bon, Pemuda Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Cilebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Welterverden oleh panitia yang diketuai oleh Sugondo Dojo Puspito dengan wakil R.M. Joko Marsait. Pada Kongres Pemuda kedua, mereka menegaskan tentang cita-cita yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut juga harus menjadi dasar bagi setiap perhimpunan nasional Indonesia dan diterbitkan di berbagai surat kabar dan dibacakan sebelum rapat-rapat perserikatan. Mereka juga membahas beberapa hal mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran bahasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada bagian dalam dokumen terdapat Monumen Kesatuan Republik. Tertuliskan tentang bagaimana pemuda tersebut menerapkan apa yang mereka ingin. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Pada bagian taman dalam kita bisa melihat cerita singkat di ukiran batu tentang perjuangan para pemuda. Tempat ini adalah tempat benda pusaka yang dimiliki Pak Singkong Lian untuk bisa mengenang jasanya karena telah menyediakan tempat agar para pemuda yang kritis bisa melakukan kerjanya untuk bisa memerdekakan Indonesia. Benda-benda ini sangat berharga bagi keluarga Pak Singkong Lian, tapi dia rela mengorbankannya untuk kita semua agar sejarah tidak pernah putus dan tidak pernah hilang dan tidak pernah kita lupakan. Rumah Indekos Kramat 106 akan selalu terkenang di dalam kehidupan kebangsaan dan kepahlawan. Ruangan penting lainnya adalah ketika kita bisa melihat dan mendengarkan bagaimana lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan didengarkan kembali. Terdapat barang pusaka yang digunakan pada Kongres kedua untuk bisa menyanyikan lagu alunan dari Indonesia Raya yang kita nyanyikan sampai saat ini. Dan ini semua adalah pahlawan-pahlawan kita yang telah memajukan Indonesia dari pemuda-pemuda yang sangat kritis dan berjaya.
Dari Museum Sumpah Pemuda hari ini, saya belajar untuk bisa menghargai lebih dalam lagi perjuangan-perjuangan para pahlawan yang sudah melakukan banyak kerja yang mereka lakukan. Dan saya berharap saya sebagai pemuda akan melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu melanjutkan memerdekakan Indonesia, mempersatukan menjadikan Indonesia yang memiliki semangat patriotisme yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton. Semoga dari Museum Sumpah Pemuda kita semua bisa belajar untuk menjadi pemuda yang lebih tangguh dan kuat lagi untuk memajukan Indonesia lagi. Sampai bertemu di vlog berikutnya. Saya pamit undur diri dahulu. Terima kasih.